prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Anak-anak, hari ini kita membuat kesepakatan yang disebut dengan keyakinan kelas. Kesepakatan itu adalah dari kalian nanti, yang tentunya menunjang agar pembelajaran di kelas kondusif. Ya, kesepakatan ini akan kita adopsi dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita ketahui. Maka buatlah kelompok. Satu baris ini dua kelompok, dua kelompok, dua kelompok, dua kelompok. Pikirkan dengan kelompokmu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa yang akan kamu sepakati, tapi juga untuk ditaati. Ya, jadi nanti kita lihat apakah itu nanti juga menjadi kesepakatan buat yang lainnya. Kalau ya, minggu depan akan terpasang keyakinan kelas di kelas kalian yang merupakan kesepakatan kita bersama. Bisa dipahami? Bisa. Silakan buat kelompok. Dua kelompok, silakan berhadapan-hadapan, dua batu. Ini juga begitu. Siapkan kertasnya, siapkan idemu kesepakatan apa. Setelah berkelompok, nanti akan saya tanya apa kesepakatan yang sudah kalian buat. Yuk, silakan kelompok. Diskusi sudah cukup. Sekarang saya tanya, kelompok 1, keyakinan kelas yang dibuat kelompokmu apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Yang lain setuju? Setuju. Kesepakatan ini bisa dilaksanakan? Bisa. Oke. Pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Oke, bisa kita sepakati. Kelompok 2. Berkata kasar atau kotor. Kelompok 2 sepakatnya tidak berkata kasar atau kotor. Ya. Bisa disepakati? Bisa. Oke, kita jadikan keyakinan kelas tidak berkata kasar atau kotor. Kelompok 3, mentaati tata tertib sekolah. mentaati tata tertib sekolah. Setuju? Setuju. Kita laksanakan keyakinan kelas mentaati tata tertib sekolah. Yang kelompok 4, Tidak tidur saat KBM berlangsung. tidak tidur saat KBM berlangsung. Bagaimana? Setuju. Tenang lo ya, harus sepakat. Tidak tidur saat KBM berlangsung. Oke, kelompok 5. Apa kesepakatannya? Tidak makan saat KBM berlangsung. Tidak makan saat KBM berlangsung. Setuju? Setuju. Makanya disimpan untuk waktu istirahat. Tidak makan saat KBM. Kalau minum boleh, kita izin pada guru pengajarnya. Kelompok 6 apa? Tidak ada pemberian dengan teman. Nah, tidak ada pembulian dengan teman. Sepakat? Sepakat. Semua wajib untuk melaksanakan ini. Kita buat keyakinan kelas. Tidak ada pembulian dengan teman, walaupun di luar kelas. Ya. Kelompok 7. Tidak menggunakan HP saat KBM berlangsung. Tidak menggunakan HP saat KBM berlangsung, kecuali jika HP itu digunakan saat pembelajaran. Sepakat nih? Sepakat. Oke, kita buat keyakinan kelas. Tidak menggunakan HP saat KBM berlangsung kecuali diperlukan. Oke. Kelompok terakhir 8 apa? Melaksanakan tiket kelas sesuai jadwal. Nah, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Piket kelas itu pagi dan siang sebelum pulang. Sepakat ya? Sepakat. Yang nggak piket ubrak-ubrak. Oke. Piket kelas sesuai jadwal.
Anak-anak, kesepakatan yang kalian buat ini nanti dicatat sekretaris, besok akan kita buatkan banner terpasang di atas biar kalian ingat apa kesepakatan kita yang harus kita taati dengan judul keyakinan kelas. Ada 8 kesepakatan dan harus dijalankan. Sepakat semuanya? Oke. Kalau begitu nanti ditulis, kemudian kita pasang banner, besok ditempel biar kalian semua mengingat kesepakatannya. Itu ya anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf karena ini waktunya sudah siang. Saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi seminar budaya positif dan penerapannya di sekolah. Bapak Ibu, pembiasaan positif saya yakin di sekolah panjenengan sudah terlaksana. Contoh, anak bersalaman jika sewaktu melewati gerbang sekolah. Demikian juga pada waktu anak-anak masuk kelas. Kemudian literasi spiritual, anak-anak berjamaah pada waktu sholat duhur ataupun asar. Kemudian pada hari Kamis misalkan dengan ada yang hafalan surat-surat atau ayat. Itu adalah salah satu dari budaya positif. Apa tuh budaya positif itu sebenarnya? Di dalam budaya positif itu ada beberapa materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kecerdasan manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi, yang ini yang memang wajib kita ketahui. Yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Pada perubahan paradigma pembelajaran, seperti halnya yang dikatakan Pak Musa tadi, kita harus berubah pembelajaran berpihak pada siswa, di mana salah satunya adalah dengan pembelajaran diferensial. Ada beberapa perubahan paradigma yang terjadi pada proses pembelajaran. Yang pertama adalah peran guru yang semula sebagai pentransfer ilmu sekarang menjadi fasilitator, pembimbing, dan konsultan. Kemudian guru sebagai sumber belajar sekarang menjadi kawan belajar. Dari belajar itu seperti jadwal ketat, sekarang menjadi fleksibel sesuai kebutuhan. Kemudian belajar dari berdasarkan fakta menjadi berbasis masalah atau proyek. Semula dari anak itu kompetitif menjadi kolaboratif, dan dari berbasis teori menjadi teori menuju dunia nyata serta refleksi. Disiplin positif, panjenengan semua pasti sering. Kamu harus disiplin ke anak-anak. Apa itu disiplin? Disiplin itu biasanya dikaitkan dengan peraturan yang harus ditaati. Nah, sehingga anak-anak kadang-kadang mengkaitkan dengan suatu hukuman. Bedanya apa dengan disiplin positif? Kalau disiplin positif ini tidak ada hukuman atau tidak harus dengan hukuman, maka disiplin positif itu bisa dimaknai sebagai suatu bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara, kalau kita di sekolah, antara guru dengan siswa, mengajarkan anak atau siswa untuk memahami konsekuensi dari perilakunya. Maka sebagai pendidik,
tujuan kita adalah menciptakan anak-anak untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari intrinsik. Artinya motivasi itu timbul dari dalam diri sendiri, bukan dari intrinsik atau dari pihak luar, misalkan karena peraturan atau takut mendapatkan hukuman. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Setiap anak di kelas ataupun di sekolah, perilaku anak-anak itu pasti memiliki motivasi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu menuliskan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Misalkan anak ini mengerjakan PR, tapi tujuannya tidak ingin, aku gak tahu ini, gak paham maksudnya. Sebenarnya aku mengerjakan, entah dengan meniru temannya atau mencontoh temannya. Yang dia tahu kalau tidak mengerjakan saya akan mendapatkan hukuman. Jadi dia mengerjakan PR itu karena motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalkan saya pernah ini, kalau pada saat jam pertama, anak-anak itu kalau pada waktu menjadi petugas dirijen menyanyikan Indonesia Raya, itu banyak yang tangannya hanya melambai-lambai dada. Saya membawa permen sih. Begitu anak yang bagus, dirijennya bagus, memimpin menyanyi Indonesia itu bagus, itu saya beri permen penghargaan. Akhirnya apa? Timbul minggu depannya lagi anak yang menjadi petugas berusaha menjadi bagus. Kenapa? Karena yang mereka harapkan adalah untuk mendapatkan penghargaan, bukan dari motivasi intrinsik tadi. Begitu saya lupa membawa permen, mereka bertanya, "Loh Bu, saya kok tidak mendapatkan permen?" Jadi ada rasa kekecewaan, ya. Jadi mereka melakukan ini untuk mendapatkan suatu imbalan. Motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi memang misalkan kita sebagai guru, misalkan tidak ada ceklok jam 7, akankah Bapak Ibu semua tepat waktu untuk hadir ke sekolah? Nah. Kalau tidak, berarti motivasi panjenengan itu termasuk motivasi yang mana dari 3 ini? 1, berarti panjenengan masih memiliki motivasi tingkat rendah. Gitu. Harusnya kita itu menghargai diri sendiri. Jadi motivasi itu timbul karena kita ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Motivasinya timbul secara intrinsik. Jadi walaupun tidak ada ceklok cetik jam 7, kita hadir tepat waktu. Bukan karena ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah, bukan karena ingin tidak dihukum, tapi kita harus menghargai diri sendiri. Nah, kira-kira dari putra-putri panjenengan, siswa-siswi di kelas panjenengan, motivasi mana dari 3 ini yang kebanyakan mereka punya? Masa Pak hidup tanpa motivasi? Siapa lagi itu punya motivasi? Yang tidur berarti, nah nanti ini ada materi tentang kontrol guru, ya, kontrol kita, posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti menghadapi siswa tidur bagaimana? Gurunya dibully terus. Ya, guru matematika tapi tidak boleh berperang. Oke, yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survive, yaitu untuk bertahan hidup. Kita semua tahu bagaimana kita bertahan hidup dengan cara bekerja, makan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan.
yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Demikian juga siswa-siswi yang ada di kelas panjenengan. Saya punya beberapa kasus ini. Misalkan ini, tuliskan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh siswa. Ada siswa yang bilang begini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Berarti kebutuhan yang ini dipenuhi siswa itu apa dari kelima ini? Kesenangan. Dia ingin belajar dengan rasa senang. Senangku hampir mendengarkan musik. Senangku dengan apa? Sehingga kalau gurunya itu melarang dia mendengarkan musik harus tenang, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi olehnya itu adalah kesenangan. Kemudian ada siswa yang berkata, ibu guru tidak menyapakku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Gak disopoi legowo. Dia merasa apa? Dia ingin apa kebutuhan yang dipenuhinya? Yaitu rasa kasih sayang. Oke. Kalau begini Bapak Ibu. Nah, coba kalau murid panjenengan itu, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, mendengarkan ibu guru saja. Menurut panjenengan, kebutuhan apa yang diinginkan oleh si tersebut? Dilihatkan peserta. Bagaimana, Bu Nani? Kalau murid dengan yang bilang begini, dia ingin apa Bu Nani? Aku bosan masa belajarnya gitu-gitu saja, mendengarkan ibu gitu saja. Jadi mek ngrungokne tok dia bosan. Kebutuhan apa dari tadi 5? Kalau survei jelas tidak. Rasa kasih sayang, kebebasan, kesenangan. Untuk kesenangan. Kalau aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas, kan saya malu, misalkan begitu. Kebutuhan yang ingin dipenuhi sebenarnya apa ya? Tadi penguasaan. Dia tidak menguasai untuk apa? Menggambar dengan rapi. Nah ini, Nah, jadi tadi dia ingin kebebasan, ingin tidak gitu-gitu saja, Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini, misalkan anak saya Dimas, umur 17 tahun. Nah, ya, ketika dia ulang tahun 17 tahun, ia senang sekali ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Kemudian ibunya tanya, Dimas, apa yang membuatmu ingin menyetir mobil? Jawabannya Dimas ada 4 ini. Kira-kira dari 4 ini kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Jawabannya gini, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan yang ingin dipenuhi Dimas dengan jawaban itu apa Bapak Ibu? Dia iso, maka dia bangga dan keren. Berarti apa? Penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Jawabannya misalkan begitu. Dia ingin teman-temannya bisa mengajak teman-temannya. Pasti nopo ini. Rasa kasih sayang dan ingin diterima. Terus jawabannya misalkan, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nopo ini? Kebebasan. Menyetir mobil itu seru Bu. Nopo ini? Kesenangan. Jadi setiap anak itu pasti memiliki kebutuhan yang ini dipenuhi, walaupun di kelas tidur tadi. Nah, Pak Herman, misalkan putra putri panjenengan di kelas itu tidur, berarti kebutuhan apa yang tidak dipenuhinya? Hanya 5 Pak, masuk kurang tidur. Ya nanti ada selanjutnya. Oke, ini posisi kontrol restitusi. Apa itu Bapak Ibu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih bagus. Ini yang ditulis oleh dosen. Apa maksudnya ini? Misalkan ada anak terlambat, terus kalau ada anak terlambat kita sudah menjelaskan, panjenengan apa reaksinya ketika anak itu datang terlambat? Kenapa kamu kok terlambat lagi? Begitu kan? Enggak. Kenapa toh nak terlambat? Terus nanti ayah masuk keri-keri, begitu kan? Betul ya? Nanti akan ada langkah restitusinya yang akan saya tampilkan dengan video. Oke. Jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Anak ini akan mencari solusinya dari kesalahannya, sehingga dia dengan motivasi intrinsik tadi dari dirinya sendiri tidak akan mengulangi kesalahannya. 5 posisi kontrol restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Seorang guru itu ya orang tua juga ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Seorang guru sebagai penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Kalau sekarang demi anak bahasanya dipelonggar di rumah, Bu, aku tadi ada rewek rame siti sama Bu itu dipelonggar sampai kamu tak sampai ditoel, jadi masalah nih. Nah, saya yakin sudah tidak ada yang bisa tidak ada yang berani mentoel atau dengan tindakan hukuman fisik. Hukuman verbal. Ya, hukuman verbal itu dengan kalimat yang nadanya agak keras, kemudian menyakiti hati murid. Saya yakin untuk Bapak Ibu semua ini sudah tidak ada Bapak Ibu guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Laras apa laras? Ya. Apalagi dengan patuhi aturan saya, awas, sudah tidak ada itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Tidak lagi dengan kata-kata yang keras atau dengan bentakan, justru dengan lemah lembut. Tapi makdem mengati. Misalkan gitu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu biasanya bersikap baik, kok sekarang berubah jadi lalalala. Nah, oke. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi anak itu setelah dapat kata-kata atau kalimat dari Bapak Ibu seperti itu, dia akan merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya Allah, masuk sih aku sampai sejelek ini di mata guru dan sebagainya. Jadi dia merasa mengecewakan orang-orang yang menyayanginya. Oke, teman. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi guru sebagai teman ini ada yang positif, ada yang negatif. Sekarang kalau kadang-kadang siswa diperlakukan sebagai teman, bagaimana Bapak Ibu? Ngelama, melonjak. Nah, bagaimana cara kita itu supaya anak ini tetap terkontrol perilakunya? Ya, posisi ini negatif. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, biasanya akrab sama gurunya. Kemudian suatu saat terjadi masalah, guru itu tidak membantu murid, maka dia akan kecewa. Saya pikir Bapak itu adalah teman saya, tapi tidak bisa membela saya, karena seperti itu. Yang keempat adalah pemantau. Memantau itu kan dalam arti luas adalah mengawasi. Jadi posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya guru sebagai pemantau ini akan
menggunakan sanksi atau konsekuensi. Misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan PR, gak mengerjakan tugas. Saya akan lihat kamu dua hari mendatang. Apakah tetap tugas-tugas ini tidak terselesaikan? Sekarang tulis tugasnya 2 kali lipat. Nah, itu konsekuensi ya, saya sebutkan konsekuensi. Jadi berarti posisi guru adalah sebagai pemantau. Yang kelima adalah posisi terakhir sebagai manajer. Sebaik-baiknya kita sebagai guru adalah menempatkan posisi kontrol kita sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi misalkan ada murid yang melakukan kesalahan, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung atau memotivasi murid untuk mencari solusi dari permasalahan sendiri. Di posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain sebagai korban kesalahan tadi. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tetapi kemampuan untuk mencari solusi. Bagaimana dia dapat memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu, di kelas panjenengan semua, apa sudah ada keyakinan kelas? Sama apa tadi? Beberapa. Keyakinan kelas itu panjenengan yang menentukan atau bersama siswa? Bersama siswa. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan. Kemarin saya sama Bu Wahyu Sri Mukti ya. Nah, Bu, waktu saya anak-anak belajar tanpa HP. Di SMP 4 anak-anak juga belajar tanpa HP. Bagaimana cara mengontrolnya? Dibuat keyakinan kelas. Kesepakatan bersama dengan siswa tidak menggunakan HP disimpan di loker saat KBM, kecuali pada saat KBM itu dipergunakan. Kesepakatan itu dari guru dan siswa. Ada lagi kemarin disepakati di kelas saya, tidak tidur. Ada Pak? Tidak tidur saat KBM. Ada yang protes, yang suka tidur protes, Bu, kalau jam kosong bagaimana? Jam kosongnya ada tugas semoga. Kalau ada tugas berarti kewajibanmu kan bukan tidur, kewajibanmu mengerjakan tugas. Ini ada yang saya tidak menyampaikan tapi anak-anak menuliskan kemudian saya buat kelompok, tuliskan keyakinan kelas yang ingin kamu kesepakati dengan teman-temanmu di kelas. Mereka menempel. Ada beberapa yang sama sehingga saya simpulkan. Kemudian mereka mencetak dalam bannernya, kemudian dipasang. Dan ini apa konsekuensi, apa hukumannya? Anak-anak kalau didenda, kita membuat keyakinan 2 kali keyakinan kelas itu. Yang pertama ada dendanya anak membuat itu. Misalkan di kelas denda 2.000, berkata kotor denda 5.000 dan sebagainya. Tetapi itu ternyata tidak merubah perilaku. Dalam 1 bulan itu saya pantau tidak merubah perilaku. Kenapa? Akan terjadi kesombongan. Ini terjadi di kelas saya nih. Jadi anak yang uangnya banyak, mending bayar. Ya. Akhirnya kami rubah kesepakatan dengan anak, tapi ini benar-benar harus ditaati. Sekretaris membuat catatan poin pelanggaran dari keyakinan kelas. Nanti akan ada tindak lanjutnya. Ya. Kalau keyakinan kelas ini sudah disepakati 2 arah antara guru dengan siswa, insya Allah pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang tidur tadi karena sudah membaca keyakinan kelas, mensepakati, arep turu ya sungkan, kalau sudah setuju tidak tidur di kelas. Jadi pembelajaran bisa efektif. Mungkin ada beberapa kesulitan. Coba kita mulai dari kelas kecil kita sendiri, dari kelas yang kami dengan aku sebagai wali kelasnya. Kita harus mulai berubah, ya? Jam 3 lebih. Nah, insya Allah tidak lama lagi, 5 menit. Segitiga restitusi.
Ini adalah tahapan-tahapan restitusi, tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah yaitu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ini ada video tentang ini adalah tindakan restitusi dengan tahapannya dengan kasus siswa terlambat. Nama siswa saya terlambat ini adalah Muhammad Farhan, anak pondok yang sering tidurnya malam-malam sehingga sering terlambat. Nah, dia datang pada saat saya tengah mengajar, sudah terlambat lebih dari 20 menit. Audionya tidak terdengar. Dan waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu pengimbasan tentang penerapan budaya positif. Bapak Ibu, pembiasaan positif di sekolah kita tentunya sudah kita lakukan. Contohnya, pada saat awal anak-anak memasuki gerbang sekolah, Bapak Ibu sudah menyambut dengan senyum bahagia, menyapa anak-anak, bersalaman, menyampaikan selamat pagi. Kemudian pada saat sebelum jam pertama, guru jam pertama juga bertemu dengan anak-anak di depan pintu sambil anak baris, memberi sedikit pertanyaan tentang literasi, bersalaman, kemudian masuk. Kemudian baru anak-anak menyanyikan Indonesia Raya, kemudian berdoa. Itu adalah salah satu budaya positif yang kita terapkan. Apa itu budaya positif? Di dalam budaya positif ada 7 materi yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga,
motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Restitusi. Oke. Yang pertama adalah saya jelaskan tentang perubahan paradigma pembelajaran. Bapak Ibu, perubahan paradigma itu dapat diartikan sebagai perubahan pola pikir kita terhadap proses pembelajaran. Tentunya cara mengajar Bapak Ibu kita dahulu juga berbeda dengan zaman sekarang. Ya. Ada beberapa perubahan paradigma yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah dari peran guru sebagai pentransfer ilmu sekarang menjadi ke fasilitator, pembimbing, dan konsultan. Jadi kalau zaman dulu guru kita hanya ceramah, kita mendengarkan dan memerintah apa yang diberikan, sekarang kita sebagai fasilitator memfasilitasi anak-anak untuk menemukan, untuk menggali informasi, tidak hanya dari kita sebagai guru, tapi anak-anak bisa menggunakan media yang lain. Kemudian dari peran guru sebagai sumber belajar sekarang menjadi kawan belajar. Dari belajar di kawan ketat menjadi fleksibel sesuai kebutuhan anak. Dari belajar berdasarkan fakta sekarang berbasis masalah atau proyek, sehingga anak-anak kedepannya itu bermanfaat ilmunya untuk ke masa depan. Dari kompetitif sekarang menjadi kolaboratif. Jadi anak-anak berkolaborasi dengan teman sejawatnya ataupun dengan gurunya. Dari berbasis teori menjadi teori menuju dunia nyata serta refleksi. Ini tujuannya ke depannya anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Karena kita tahu zaman sekarang dengan dulu beda, teknologi semakin canggih. Yang kedua adalah disiplin positif. Kata disiplin ini sering dihubungkan dengan peraturan yang harus ditaati. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan, bahkan banyak dihubungkan dengan hukuman. Tapi beda dengan maknanya disiplin positif. Kalau disiplin positif tidak harus dengan hukuman, karena dalam disiplin positif ini terjadinya dua arah. Jadi peraturan ini selain dari pihak kita juga disepakati oleh anak-anak, sehingga dimaknai sebagai suatu bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Kemudian upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua atau guru dengan siswa atau anak. Kemudian mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilakunya, sehingga dengan disiplin positif tadi ada kesepakatan dua arah, anak akan tahu konsekuensinya apa jika mereka melanggar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak ini memiliki motivasi dari diri sendiri, tidak karena paksaan atau karena aturan dari pihak luar. Disiplin dari diri sendiri. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Setiap manusia, baik kita sebagai guru ataupun siswa, setiap berperilaku pasti mereka punya alasan, punya motivasi. Diana Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah yang dimiliki oleh manusia. Misalkan siswa panjenengan itu takut dihukum dia mengerjakan PR, mengerjakannya asal-asalan, pokoknya penuh buku-buku, pokoknya selesai PR-ku, atau pagi hari datang ke sekolah jiplak punya temannya. Motivasinya adalah supaya saya tidak dihukum. Nah, menurut panjenengan motivasi yang pertama ini
Baik apa kurang baik Bapak Ibu? Kurang baik ya. Maka itu adalah motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak itu melakukan sesuatu bukan karena aku ingin bisa, karena dari diri sendiri, tapi saya nanti ingin mendapatkan permen dari guru. Misalkan saya pernah ini, jadi anak yang dirijen pada saat Indonesia Raya yang dirijennya bagus, niat, itu memang saya sediakan permen ya, sehingga pada saat minggu berikutnya, saya pada jam pertama di kelas itu, anak yang dirijen berikutnya berusaha untuk baik karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan dari saya, bukan dari ini, dari dirinya sendiri ya. Jadi ini nanti menyebabkan, misalkan saya lupa membawa permen, anak ini akan kecewa karena mereka sudah berusaha untuk mendapatkan penghargaan. Jadi mereka melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan hadiah, pujian, atau imbalan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang akan membuat seseorang ini memiliki disiplin positif karena motivasinya bersifat internal dari dalam diri sendiri. Kalau dari ketiga motivasi ini, Bapak Ibu, murid-murid panjenengan di sekolah, di kelas itu motivasi mana yang kira-kira itu paling banyak dimiliki? Dari diri sendiri. Ada yang kelas saya motivasi 1 karena takut hukuman. Kelasnya Pak Catur dari dalam diri sendiri, berarti mempunyai motivasi intrinsik. Kalau Bapak Ibu guru, saya yakin misalkan tidak ada aturan ceklok jam 7, Bapak Ibu guru SMP 4 akan tetap datang tepat waktu. Terus karena saya yakin Bapak Ibu guru SMP 4 ini Bapak Ibu guru yang hebat, memiliki motivasi yang ketiga, intrinsik dari diri sendiri, ingin menghargai diri sendiri. Betul begitu Pak Catur? Betul, bekerja tanpa diawasi. Disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa diperintah. Sehingga motivasi kita adalah untuk menghargai diri sendiri. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini berlaku untuk semua manusia, baik kita sebagai guru ataupun anak sebagai siswa. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup kalau kita sebagai orang tua ini apa saja, Pak Nardi? Panjenengan untuk upaya bertahan hidup itu apa saja Pak Nardi? Makan, minum, kebutuhan sandang, pangan, papan. Makan, minum, bekerja itu kan juga bertahan hidup ya. Banyak sekali ini. Kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima, apa contohnya? Menikah. Nah, Pak Arif katanya menikah karena ingin disayangi oleh istrinya. Cinta. Jadi saya datang ke sini, seminar ini saya juga butuh rasa kasih sayang dan diterima oleh panjenengan semuanya. Itu satu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat, kebutuhan dasar tentang kesenangan. Hidup itu kan harus senang ya Bapak Ibu, harus bahagia. Banyak cara untuk mengungkapkan kesenangan. Kemudian penguasaan. Saya punya beberapa contoh Bapak Ibu. Nah ini, coba panjenengan sebutkan kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh siswa. Pada kasus pertama, misalkan ada siswa yang bilang begini Bapak Ibu, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas
katanya kelas itu harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Menurut panjenengan ini kebutuhan yang belum atau yang ingin dipenuhi oleh siswa, menurut Bapak Ibu? Apa bersifat? Sudah apa? Itu Kebebasan nanti ekspresi tidak ada di kebutuhan dasar. Yang pertama ini adalah kesenangan, betul Wiwi, kesenangan. Yang kedua, memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak ini memiliki motivasi dari diri sendiri, tidak karena paksaan atau karena aturan dari pihak luar. Disiplin dari diri sendiri. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Setiap manusia, baik kita sebagai guru ataupun siswa, setiap berperilaku pasti mereka punya alasan, punya motivasi. Diana Besen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah yang dimiliki oleh manusia. Misalkan siswa panjenengan itu takut dihukum, dia mengerjakan PR, mengerjakannya asal-asalan, pokoknya penuh bukuku, pokoknya selesai PR-ku, atau pagi hari datang ke sekolah jiplak punya temannya. Motivasinya adalah supaya saya tidak dihukum. Nah, menurut panjenengan motivasi yang pertama ini baik apa kurang baik Bapak Ibu? Kurang baik ya. Maka itu adalah motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Memiliki motivasi yang ketiga, intrinsik dari diri sendiri, ingin menghargai diri sendiri. Betul begitu Pak Jarod? Betul, bekerja tanpa diawasi. Disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa diperintah. Sehingga motivasi kita adalah untuk menghargai diri sendiri. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini berlaku untuk semua manusia, baik kita sebagai guru ataupun anak sebagai siswa. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup kalau kita sebagai orang tua ini, apa saja? Pak Nati, panjenengan untuk upaya bertahan hidup itu apa saja Pak Nati? Habis makan, minum, kebutuhan sandang terutama. Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Kesenangan. Makan, minum, bekerja itu kan juga bertahan hidup ya, banyak sekali ini. Kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima, apa contohnya? Menikah. Nah, Pak Ari katanya menikah karena ingin disayangi oleh Dan bercinta. ya. Oke, jadi saya datang ke sini, seminar ini saya juga butuh rasa kasih sayang dan diterima oleh panjenengan semua. Itu jalan satu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat, ini kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, pada teori kontrol Dr. William Glasser, Glasser bersimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan. Jadi yang kita perlu ini atau yang berlaku untuk kita adalah sebagai seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Bapak Ibu, untuk sekarang saya yakin Bapak Ibu guru SMP 4 itu tidak ada posisi kontrolnya sebagai
penghukum. Betul nggih? Betul. Nah, apa itu posisi kontrol sebagai penghukum? Seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kemarin, demek titik Elis bermasalah. Gitu. Noel saja biasanya di rumah sudah dipelenter nanti. Bu, aku tadi sama Bu ini banyak dicuit sampai melewinter, padahal hanya dituil itu saja. Tidak semua begitu. Jadi bahasa ibu tadi seakan-akan mengasumsikan begitu, padahal ya anak kita nggak begitu. Ya, betul. Tidak semua begitu. Tidak kebanyakan juga. Nah, betul. Tidak semua begitu. Ini misalkan. Selama ini saya tidak takut menyentuh selama ini. Nah, Pak Arif tidak takut menyentuh karena menyentuhnya dalam positif, betul. Dan anak kita tidak perlu takut itu gitu loh. Oke. Jadi kita ini khawatir saya dengan bahasa dengan tadi kita jadi ketakutan di kelas. Towel ini aja kan menjadi seperti itu. Padahal kan selama ini juga enggak. Ya. Ya, setuju Pak Arif. Kita Noelnya melihat dulu. Menoelnya dengan bahasanya tadi, bahasa marah atau tidak. Pak Arif sering guyon dengan towel, tapi anak-anak tidak bermasalah. Oke, itu memang bukan penghukum artinya. Artinya ini kan sebagai penghukum. Di penghukum ini ciri-cirinya kalimatnya adalah bernada keras. Sehingga towelan atau jubitan tadi merupakan adalah bentuk kemarahan. Beda dengan towelnya keakraban, nanti ada sendiri sebagai teman. Itu towel keakraban. Kemudian seperti yang diilustrasikan pada gambar ini sekarang juga tidak terjadi. Ini memang tidak ada sentuhan fisik, tapi anak harus berdiri. Itu sebagai penghukum. Kemudian dengan nada kasar atau keras, patuhi saya, awas kalau tidak, sebagai ancaman. Ini juga tidak mungkin terjadi di sekolah kita. Ya. Kamu selalu saja salah di depan orang banyak. Jadi tidak hanya hukuman itu berupa fisik, maupun juga bisa berupa verbal. Apa akibatnya ini? Anak akan merasa punya rasa dendam, bisa gitu. Anak punya rasa gak suka sama guru itu karena pernah merasa disakiti juga bisa. Ini salah satu posisi kontrol yang sudah sekarang tidak pernah terjadi. Beda dengan zaman saya dahulu. Saya pernah waktu SD teman saya ramai itu pukul sama penggaris yang panjang itu Pak, diplot sampai jalan kelihatan darah-darahnya gitu. Dan itu tidak jadi masalah kalau zaman dulu. Mungkin lapor ke ibunya, ya mungkin karena kamu nakal. Kalau sekarang pasti bermasalah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Beda dengan penghukum. Kalau penghukum cirinya adalah bernada keras. Kalau pembuat rasa bersalah ini dia akan memanfaatkan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh, kalimatnya lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian tadi yang berbuat apa? Salah satu cuplikan kalimat kecilnya seperti itu. Kemudian Bapak, berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya? Berkali-kali kok seperti itu. Akhirnya apa? Di posisi murid ini dia akan merasa bersalah. Dia maksud sih saya seburu itu ya di mata ibu ini, di mata ibu itu. Kemudian merasa tidak berharga dan sudah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi untuk ciri-ciri nada bicaranya dengan penghukum sudah beda. Yang ketiga adalah teman. Nah ini posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah tadi saya sering mentoel sebagai teman. Yuk, ayo dirapatkan dasimu, ikine neng ndi. Nah, tapi kan di sini kalimatnya, kalimat antar penghukum pembuat rasa bersalah dengan teman itu berbeda. Pada posisi teman ini ada yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Positifnya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa. Jadi boleh posisi kita sebagai teman, tapi anak-anak tetap menempatkan dirinya sebagai siswa alias tidak melamar. Negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa. Misalkan
suatu saat saya ini Pak Rizal ini misalkan murid saya sudah akrab, biasanya saya bicaranya seolah-olah sebagai teman. Kemudian pada saat matematika Pak Rizal itu banyak kesalahan sehingga nilainya 30. Terus datang ke saya kira ibu itu seperti teman dengan saya, tapi kok saya tidak dibantu nilainya, misalkan seperti itu. Atau mendapatkan masalah di sekolah, bertengkar karena dia salah, kemudian kita tidak bisa membantunya, tapi memberikan misalkan permasalahan itu dipegang. Jadi anak itu merasa kecewa karena ingin mendapatkan bantuan kita sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Maka posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Oke. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaannya yang diajukan adalah, kalau anak itu sudah misalkan melakukan pelanggaran, dia bertanya peraturannya apa, kemudian konsekuensinya apa. Misalkan menurut saya tidak mengerjakan PR, kita beri konsekuensinya apa. Bu, saya ingin mengerjakan PR ini dalam nanti waktu istirahat, nanti kita pantau. Setelah istirahat nanti, atau misalkan dalam minggu ini saya selesaikan semua karena anak itu berkali-kali tidak masuk. Kita pantau, hari pertama sudah berapa tugas, hari kedua sudah berapa tugas, sampai dengan kita beri batasan waktu tertentu. Ini adalah posisi guru sebagai pemantau. Yang kelima, ini adalah posisi yang terbaik dari seorang guru, posisi terakhir, yaitu sebagai manajer. Di mana posisi guru ini? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi ini berkolaborasi dengan murid, membuat kesepakatan dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh, banyak kasus keterlambatan. Ada satu anak di kelas saya namanya Farhan, itu hampir setiap hari terlambat karena dia berada di pondok. Pada saat jam pertama saya mengajar, dia datang. Sebenarnya ada videonya, cuma tadi tidak bisa dibuka, tidak connect dengan yang di HP. Entah karena apanya ya Pak Arif tadi ya, minta bantuan Pak Arif masih belum bisa. Jadi waktu dia terlambat, saya tanyakan alasan, kok terlambat? Saya kira kamu hari tidak masuk. Tidak, Bu, maaf saya terlambat. Saya persilakan dulu duduk mengikuti pelajaran supaya tidak. Nanti setelah itu baru saya panggil. Saya sudah cerita kenapa terlambat. Saya tidak menjudge dia harus apa. Saya kembalikan. Kalau begitu, apa solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya akan buat jadwalku, saya tidak tidur malam lagi, saya tidak nonton bola lagi dan sebagainya. Oke, saya lihat sampai besok apakah kamu masih terlambat dan seterusnya. Kalau anak itu masih terus terlambat, berarti kita harus kolaborasi dengan guru BK dan orang tua. Oke. Di manajer ini murid bisa menganalisa kebutuhan dirinya. Dia kurangnya apa yang ingin dipenuhi, kemudian maupun kebutuhan orang lain. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, di kelas panjenengan semua, apakah sudah terbentuk keyakinan kelas? Ya. Sama nggih. Nah, sudah terpapang di dinding kelas? Ya. Keyakinan kelas itu dibentuk dari siswa, kesepakatan siswa dan guru. Suatu keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang disepakati bersama siswa yang dilandasi dengan nilai-nilai kebajikan universal. Banyak cara
Misalkan panjenengan kan di kelas ada 32 anak misalkan. Kalau panjenengan suruh menuliskan satu persatu kemudian menempel di papan, panjenengan akan kesulitan untuk menganalisa atau membaca satu persatu keyakinan yang ingin mereka sampaikan, kesepakatan yang ingin mereka sepakati. Maka bentuklah kelompok. Bentuklah kelompok, kemudian satu kelompok misalkan satu keyakinan. Baru nanti keyakinan itu satu kelompok misalkan menyatakan datang tepat waktu. Apakah kelompok yang lain menyepakati? Baru kita tuliskan sebagai keyakinan kelas. Oke. Contohnya diantaranya adalah datang tepat waktu, tidak melakukan bullying, melaksanakan piket sesuai jadwal. Bagaimana kalau ada keyakinan kelas yang ada kalimat dendanya, misalkan tidak berkata kotor. Jika berkata kotor, denda Rp1.000 misalnya begitu. Setuju atau betul Bapak Ibu? Tidak setuju. Karena dengan nominal denda itu tidak akan membuat anak-anak dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan. Jadi urutannya setelah membuat keyakinan kelas sudah disepakati oleh semua siswa. Jika ada permasalahan, maka tahapan-tahapan di segitiga restitusi inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi anak-anak ini mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahannya, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah, apa itu tahapannya? Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini sayangnya videonya tadi kok tidak bisa muncul gambar melainkan hanya suara. Di situ sudah ada 2 kasus yang terjadi di dalam kelas. Yang pertama adalah kasus keterlambatan, yang kedua adalah kasus pertengkaran di dalam kelas. Itu jadi permasalahannya juga sudah ada dari 3 tahapan ini. Nah, di mana proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Biar teorinya berbunyi dulu. Nah, dari kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalkan tadi orang terlambat, kemudian saya suruh menunggu saya duduk. Saya bertanya, "Le, hari ini terlambat kenapa?" "Ya Bu, tadi malam waktu Piala Dunia tadi malam saya melihat final Piala Dunia. Tidurnya jam berapa?" "Jam 2 pagi. Nah, terus di menstabilkan kita sini, saya berkata, "Le, lihat TV itu boleh, tapi kamu harus perlu waktu. Jadi ini kita tidak boleh, kau lihat TV tidak boleh ya. Boleh, tapi harus tahu waktu. Besok kalau hari sekolah berarti maksimal lihat TV-nya harus jam berapa." Gitu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku ini pasti memiliki alasan. Jadi anak itu kita panggil, dia memberi alasannya. Memberi alasannya kenapa terlambat tadi dan apa alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Diingatkan, "Kau masih ingat gak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Ingat Bu, maaf saya melanggar begini-begini. Terus tindakanmu bagaimana?" Kita semua sebagai general manager ini tidak usah memberikan solusi kamu harus begini. Dikembalikan ke anak. Sehingga solusi ini terjadi 2 arah. Anak memiliki motivasi intrinsik yang nantinya menjadi solusi dari permasalahannya dan tidak akan mengulang lagi. Jawaban barang saat itu dia, "Ya Bu, nanti saya akan menjadwal saya harus tidur jam berapa,
saya harus ngajinya jam berapa, karena memang dia itu di pondok, jadi kadang-kadang ngajinya tengah malam, kemudian lihat HP katanya. Setelah subuh tidur lagi bablas sehingga terlambat sekolah, kadang-kadang malah tidak masuk gitu. Jadi anak ini kesepakatan solusi yang dia berikan ini memang benar-benar harus ditaati. Tetap kita sebagai pemantau juga memantau siswa tersebut. Okay? Bapak Ibu, dari ke-7 materi ini, monggo jika ada yang ingin ditanyakan. Pak Ari, Pak Riza. Oke. Tadi mencermati sebuah kalimat Farhan terlambat karena anak pondok, itu tidak boleh menjadi statement. Jadi Bapak Ibu tadi Farhan itu sering terlambat karena dia anak pondok. Jadi ada kalimat itu, saya rasa itu tidak pas karena banyak anak pondok kita yang rajin. Ya mungkin saya setuju penanganan tentang Farhan itu yang tadi yang terakhir tadi, bahwa ada pendekatan personal ketika dia lihat TV dengan jadwal yang tidak tepat dan sebagainya, itu perlu dengan teknik seperti ini. Kemudian tetapi apabila ini tadi ya utuhnya saya sangat setuju dan saya sangat respect dengan ini. Hanya saja kalau ini diterapkan di sekolah kita menjadi redundant itu sesuatu yang berlebihan dilakukan. Karena apa? Anak-anak itu ketika terlambat sudah ditangani oleh kesiswaan, kemudian dikumpulkan, dimasukkan di ruang galeri, dilakukan seperti ini. Sudah dilakukan seperti ini bersama Bu Hani, Pak Bagus, Pak Titus. Terus kemudian kembali ke kelas bertemu jenengan, dilakukan lagi hal seperti ini. Itu menurut saya akan kejadian yang sama 2 kali dialami oleh siswa. Alangkah baiknya yang penjenengan teorikan ini tidak dilakukan di kelas, tetapi bersama-sama dengan kesiswaan. Karena ketika penjenengan melakukan seperti tadi, akan dialami oleh satu siswa 2 kejadian yang sama dalam 1 hari. Itu menurut saya itu akan menjadi sesuatu yang berlebihan untuk anak. Jadi ketika pagi terlambat ada perlakuan khusus di galeri, ya ini diterapkan di ruang galeri itu. Terus kemudian ketika di kelas dan sebagainya, motivasi saja kita berikan. Karena ketika diinterogasi lagi, ini kan interrogatif bahasa ini tadi, kenapa terlambat dan sebagainya, anak akan bercerita nanti di pertemuan dengan ibu di kelas. Maka si anak yang terlambat 1 kali akan mengalami dua rangkaian peristiwa. Nah, itu menurut saya kurang efektif. Jadi ini saatnya panjenengan berkolaborasi dengan kesiswaan untuk menerapkan itu luar biasa. Dan ini hebat. Itu saja dengan kamu. Terima kasih banyak Pak Arif atas masukannya. Begini Bapak Ibu, memang terlambat di tangan kesiswaan, tetapi kadang-kadang guru jam pertama ini tidak paham dia terlambat atau tidak masuk. Kadang-kadang saya kira tidak masuk. Jadi sebaiknya kalau secara dengan segitiga restitusi ini, anak itu tetap mengikuti pelajaran. Kita memanggilnya itu di luar, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi dengan kesiswaan, sehingga anak itu tetap masuk dengan catatan ada keterlambatan, tapi anak-anak tidak ketinggalan pelajaran. Di waktu istirahat kedua, nanti pada waktu tidak ada pelajaran, baru kita kolaborasi dengan wali kelas, dengan kesiswaan, sehingga terjadi tidak terjadi 2 kali untuk penanganan kita sebagai posisi kita sebagai manajer tadi. Saya yakin anak-anak juga insya Allah akan termotivasi dengan ini. Untuk kedepannya saya yakin anak-anak akan lebih baik lagi. Untuk tadi, mohon maaf Pak Arif, ya memang tidak semua anak pondok itu terlambat. Memang Farhan ini saya tanya setelah sebulan tidur lagi, karena dia malamnya itu tadi setelah ngaji bergadang, lihat TV, main HP, sehingga setelah sebulan tidur lagi. Banyak anak pondok kita yang juga bisa mengatur waktu dan tepat waktu. Bapak Ibu yang lain monggo. Nah, Pak Nanti. Terima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Bu Umi yang kaitannya kesepakatan bersama yang diciptakan oleh murid karena tidak ada sanksi. Itu pernah saya terapkan. Ada 2, satunya ada sanksi, satunya tidak ada sanksi sama sekali. Sehingga
yang namanya kesepakatan, sebuah hukum atau kebersamaan aturan itu kalau tidak ada sanksinya ternyata tidak berjalan dengan baik. Kedua-duanya ini pernah saya praktekkan. Ternyata yang bisa berhasil itu dia membuat kesepakatan sanksi itu juga, sehingga apa yang disepakati itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah Bu Umi dalam prakteknya tadi satu contoh kesepakatan itu tanpa sanksi bisa berjalan dengan keadaan situasi zaman sekarang? Terima kasih. Terima kasih Pak Nardi. Dari Pak Nardi tadi yang satu adalah posisinya sebagai pemantau. Sanksinya kan sanksinya konsekuensi sebagai pemantau, kemudian yang satu adalah sebagai manajer. Ternyata yang berhasil adalah sebagai pemantau sebagai konsekuensinya. Oke. Pertanyaan Pak Nardi, kalau misalkan tidak ada sanksi, kesepakatan atau dari motivasi itu tadi sudah dibuat, tapi anak-anak tetap melanggar begitu, apakah bisa berjalan dengan kalau kasusnya Farhan, ini memang masih ada keterlambatannya. Nah, bagaimana kalau dia sudah membuat kesepakatan seperti itu, yang dia ungkapkan sendiri masih saja terlambat, maka ini harus kita kolaborasikan, koordinasikan dengan guru BK dan juga orang tua. Saya ada dua kasus. Yang pertama adalah pertengkaran atau mengganggu dan menyobek pekerjaan temannya. Tetapi saat itu apa yang saya tanya ke korban yang disobek, ke temannya yang merasa disakiti, apa yang ingin lakukan si Fajri ini untuk memperbaiki kesalahannya? Dia ingin dituliskan semua yang dia sobek satu halaman penuh itu sama Fajri. Dan yang bersangkutan, ya Bu, saya akan memperbaikinya. Saya akan menuliskannya nanti pada saat istirahat supaya tidak mengganggu. Kemudian keyakinan kelasnya kan tidak mengganggu teman, tidak membuli teman. Dia ingat dan berjanji tidak melaksanakan lagi. Untuk itu, yang kasus kedua ini sudah tidak lagi dilakukan. Yang untuk Farhan itu memang sudah dilakukan berkali-kali lagi, maka butuh kolaborasi antara guru BK dan orang tua. Inilah peran kita sebagai guru Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak Nardi atas pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sudah cekal? Oke, Bapak Ibu, saya mohon berdiri panjenengan semua. Saya inginkan nanti setelah saya ini banyak sekali teman-teman atau Bapak Ibu guru yang di bawah 50 tahun mengikuti guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, kita semua adalah agen perubahan. Katanya Bu Ani apa? The agent of change. Maka berubah dalam komunitas kita, diri sendiri dulu, nanti baru yang lain akan terimbaskan. Mari kita bergerak, tergerak dan menggerakkan. Ayo Bapak Ibu berdiri. Saya juga mungkin bisa kelihatan ya. Jadi anak belajar Indonesia Jaya, bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi Merdeka Belajar Indonesia Jaya. Saya yang bilang Merdeka Belajar, panjenengan menjawab Indonesia Jaya. Kemudian bersama-sama bergerak, tergerak, menggerakkan. Kamu siap? Siap. Merdeka Belajar Indonesia Jaya. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hanif Bari. Di sini saya akan memberikan testimoni dari pengimbasan budaya positif yang telah Ibu Umi Yulianingsih sampaikan di pertemuan MGMP SMP mata pelajaran matematika. Yang pertama yang dibahas pada pengimbasan tersebut adalah 5 dasar kebutuhan manusia, kemudian 5 kontrol guru, yang kemudian adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pada 5 kontrol guru, guru diposisikan sebagai manajerial di kelasnya, dan kemudian untuk keyakinan kelas, guru dan siswa, dalam hal ini siswa,
membuat kesepakatan dengan Bapak Ibu guru tentang nilai-nilai kebajikan di dalam kelasnya, sehingga diharapkan nanti siswa akan lebih bertanggung jawab. Kemudian untuk segitiga restitusi, anak-anak akan mencari solusi dari kesalahannya sendiri, yang mana diharapkan anak-anak akan lebih terbentuk sifat tanggung jawab untuk di kemudian harinya tidak berbuat kesalahan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armelita Valencia Arifin dari kelas 9C. Keyakinan kelas yang disepakati oleh warga kelas dan dengan bimbingan Bu Umi Yulianingsih. Keyakinan kelas tersebut berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh warga kelas. Keyakinan kelas tersebut menjadikan anak-anak lebih tertib, lebih bertanggung jawab, dan lebih saling menghargai satu sama lain. Tentunya dalam pembelajaran, kelas akan semakin menjadi kondusif. Sekian, saya Armelita Valencia Arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.